Cina kelimpungan, tiga negara kuat bersatu, siap bela Indonesia di garis depan pertempuran. Keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara saat ini memang menjadi sorotan dan perhatian banyak negara di dunia. Kemajuan Indonesia yang sangat signifikan di beberapa sektor seperti ekonomi dan pertahanan dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensi negara lain yang memang tidak senang melihat kemajuan Indonesia. Gangguan dan hambatan tentu akan mewarnai perjalanan Indonesia ke depan. Gesekan-gesekan dengan negara lain memang sengaja diciptakan untuk menghambat pertumbuhan Indonesia. Kekhawatiran negara-negara besar seperti China dan negara-negara lain di Eropa terhadap Indonesia diantaranya adalah ketakutan Indonesia menjadi kekuatan baru yang akan menggeser posisi mereka di kancah perpolitan dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar dengan mayoritas Muslim dianggap agak menjadi kekuatan baru yang akan sangat berdampak pada dunia. Ketika persatuan benar-benar kokoh terjalin, konflik LCS antara Indonesia dan China adalah salah satu skenario yang memang direncanakan oleh negara-negara liberal untuk memecah konsentrasi Indonesia yang saat ini sedang berfokus pada kerja-kerja yang mengangkat perekonomian negara. Gangguan Cina terhadap Indonesia melalui klaim pemilikan Laut Cina Selatan. Gangguan Cina terhadap Indonesia melalui klaim kepemilikan Laut Cina Selatan dipandang Indonesia sudah sangat fatal karena sudah menyangkut kedaulatan negara yang sudah menjadi harga mati tanpa negosiasi. Namun di sisi lain konflik ini juga bisa disikapi sebagai bentuk strategi Australia dalam memecah belah sebuah negara. Dengan kata lain, ketika mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka tujuan dari Cina adalah menciptakan perpecahan dalam diri Islam dan kemudian akan membenturkannya lagi dengan keyakinan minoritas penduduk Indonesia. Cina berharap sekali tepuk dua lalat tak hanya bisa mendapatkan Laut Cina Selatan, namun juga bisa menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia yang justru akan memberikan dampak keuntungan yang lebih besar, baik itu secara politik maupun ekonomi strategi yang dijalankan oleh Australia saat ini. Sepertinya sudah tidak hanya terbaca oleh Indonesia. Sebut saja Rusia yang merupakan sekutu baik Indonesia sudah membaca bahwasanya konflik Laut Cina Selatan adalah bagian dari konspirasi besar Amerika Serikat sebagai sutradara yang bermain di belakang bendera Cina. Langkah cepat dan tepat tak hanya diambil oleh Indonesia saja. Rusia melalui Presiden Putin juga telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menggagalkan skenario besar negara-negara liberal. Ketika sebelumnya negara Chechnya sudah mengambil langkah sigap dengan memutuskan untuk membantu Indonesia dengan mengirimkan tentara dan armada perangnya ke Indonesia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil langkah melobi negara-negara Islam di dunia untuk dapat bersatu dan bersama-sama menyikapi konflik Indonesia dan China. Tidak hanya dari sudut pandang konflik personal antar negara, namun sudah masuk dalam ranah menciptakan perpecahan dan memerangi Islam sebagai sebuah keyakinan. Rusia memanglah bukan negara Islam seperti Turki, Iran, ataupun Arab Saudi. Namun sebagai sebuah negara, Rusia memiliki sebuah prinsip bahwasanya di dunia ini tidak boleh ada dominasi, baik itu dalam bentuk negara ataupun persekutuan dengan tujuan untuk mengukuhkan kekuasaan sehingga mampu mengintervensi dan menindas negara manapun demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dan juga sekutunya sebagai negara dengan latar belakang hubungan kerjasama. Dan juga Indonesia dikatakan sudah mengambil keputusan dan menentukan langkah yang sama dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah yang sama dalam menyikapi konflik Indonesia dengan China. Secara prinsip Rusia dan Korut menempati gerbong yang sama dengan Indonesia, akan siap membantu Indonesia dalam sisi apapun, baik itu dalam bentuk finansial ataupun dukungan militer.
Rusia sendiri dikabarkan telah mempersiapkan sistem persenjataan udara anti rudal untuk Indonesia guna mengamankan wilayah Laut Cina Selatan dan tempat-tempat vital Indonesia guna mengantisipasi terjadinya serangan rudal yang dilancarkan Cina untuk kedepannya. Rusia sepertinya hanya akan memberikan bantuan persenjataan saja ke Indonesia, mengingat sebagian besar tentara Rusia saat ini masih berfokus dan dibutuhkan untuk memukul Ukraina. Namun skala kemungkinan masih bisa saja terjadi. Sedangkan untuk Korea Utara dikatakan akan bergerak bersama-sama. Dukungan militer untuk Indonesia akan diberikan Korut untuk bisa secepatnya menyelesaikan konflik yang tak kunjung usai dengan Cina. Di sisi lain, Korut berpendapat bahwasanya apa yang mereka lakukan untuk Indonesia adalah juga bentuk perlawanan terhadap negara komunis Cina yang selama ini selalu mengusik dan mengintervensi Korut dengan dalih senjata nuklir yang sedang mereka kembangkan. Ini sepertinya akan menjadi masalah baru yang sangat besar bagi Cina sendiri. Mengingat akhir-akhir ini negara Islam di dunia mulai berbondong-bondong mengarahkan kekuatan militernya ke Indonesia untuk merapat ke Laut Cina Selatan. Namun tak menutup kemungkinan bagi Cina untuk meminta dukungan dari sekutunya guna menghadapi pasukan dari negara-negara Islam yang secara perhitungan tidak akan mampu dihadapi Cina sendiri. Konflik ini sepertinya akan berlangsung hingga berjilid-jilid ketika konflik Rusia dan Ukraina sebelumnya. Banyak pengamat berpendapat akan menjadi pemicu pecahnya Perang Dunia III.